Shalom buat kita semua, saudara yang terkasih. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran lagi tentang kekhawatiran. Perasaan khawatir itu seringkali melanda setiap manusia, apalagi akhir-akhir ini. Ada banyak orang yang khawatir menjadi sakit, khawatir kehilangan pekerjaan, khawatir kecelakaan ya. Khawatir nanti kalau kena penyakit parah bagaimana. Bahkan ada beberapa orang yang seringkali sampai depresi dalam kehidupannya. Nah, sebenarnya sebagai orang percaya kita diharapkan tidak lagi memiliki kekhawatiran. Karena ada penyelidikan secara medis, beberapa psikiater menyatakan ada banyak orang yang dilanda kekhawatiran justru peristiwa-peristiwa yang belum terjadi. Tetapi mereka begitu khawatir, nanti kalau jadi ini bagaimana? Kalau jadi itu bagaimana? Nah, di dalam 1 Petrus 5 ayat 9 dikatakan sebenarnya bukan cuma kita yang memiliki masalah-masalah dalam kehidupan. 1 Petrus 5 ayat 9 itu dinyatakan sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi ada hal-hal yang diderita manusia, ada yang sakit, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami kecelakaan dan sebagainya, bukan cuma kita atau keluarga kita. Tapi hampir di semua belahan dunia, semua orang mengalami hal-hal yang demikian. Tetapi bukan berarti bahwa kita akan terus menderita seperti itu. Bukan berarti juga bahwa kita tenang-tenang saja kalau kita kehilangan pekerjaan, kalau kita kecelakaan dan sebagainya. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk berharap kepada Dia dan percaya. Sebab melalui setiap peristiwa kehidupan yang terjadi, Tuhan itu maunya kita lebih bersandar kepada Dia, lebih mengandalkan Dia. Sebab iblis itu bukan berarti mencobai kita dengan, wah tiba-tiba kita kehilangan pekerjaan, wah tiba-tiba kita sakit. Jadi banyak orang berpikir bahwa iblis itu mencobai dengan kesusahan, dengan masalah. Tapi seringkali iblis itu malah memberikan kenyamanan. Supaya kita berkata gini, oh saya sehat, saya punya pekerjaan, gaji saya besar, segala sesuatu bisa saya lakukan, saya tidak butuh Tuhan. Bisa seperti itu. Jadi yang Tuhan inginkan, kita mungkin sering ya dengar Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi sebelum ketemu ayat 33, ada ayat 31 dan 32 yang berkata, jangan kamu khawatir apa yang harus kamu makan, apa yang akan kamu pakai, apa yang akan kamu minum. Tuhan bilang semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, sementara saya dan saudara anak-anak Tuhan, seharusnya kita mengenal Allah kita. Jadi memang kekhawatiran itu jangan menguasai kita. Jangan sampai kita menjadi depresi karena khawatir. Semua dipikirin. Akan lebih baik kalau kita bawa segala sesuatu di dalam doa kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi bawalah segala sesuatu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi sekalipun kita belum melihat jalan keluar, sekalipun kita masih ada di dalam penyakit, sekalipun mungkin kita masih belum menemukan pekerjaan yang tepat, kita jangan menyimpan itu menjadi sesuatu yang menakutkan, menjadi sesuatu yang terus-menerus membuat kita tidak mempercayai kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita datang pada Tuhan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau pemazmur mengajarkan kepada kita
Kita baca Mazmur 42 ayat 5, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Jadi di dalam kekhawatiran, penting buat kita mengucap syukur. Itu berarti kita mempercayai bahwa Tuhan menjadi pengendali hidup kita, bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita, bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Jadi walaupun belum melihat jalan itu, tetaplah bersyukur. Gantilah kekhawatiranmu dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan sampai kekhawatiran menguasai dirimu sampai engkau tidak dapat mempercayai Tuhan lagi dalam hidupmu. Amin untuk firman Tuhan.